Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Alhamdulillah nih sahabat muslim. Hari ini nih sahabat muslim akan saya ajak bagaimana cerita dan tips seseorang ketika berada di wisma atlet atau wisma di karantina pulang dari luar negeri. Sahabat muslim penasaran kan? Seperti apa? Kita longok dulu nih. Ada teman-teman saya di dalam kamar ini. Pas banget saya dapatnya lantai 15, kamar 1510. Seperti apa ini dia? Nah, ini kita sudah masuk ke ruangan atau kamar yang ada di Wisma lantai 15 ya kan. Sebelum nanti kita temui penghuni di dalam kamar ini, kita mau lihat-lihat dulu nih fasilitas apa saja yang ada. Yang pertama, satu kamar itu 3 orang. Ya, kebetulan saya ini dapat satu dari Madura dan satu lagi anak muda dari Banten. Dan saya dari Bekasi. Ini satu tempat tidur yang ditempati oleh orang tua kita dari Madura, ya kan, tempat tidurnya. Dan ini adalah ruangan untuk kita sholat berjamaah, karena kita selalu melakukan sholat berjamaah di ruangan tengah ini. Dan sahabat muslim, ini kalau mau naruh pakaian disediakan juga lemarinya. Kalau mau naruh, ya kan, kalau kita kan bawa pakaian untuk 5 hari di dalam wisma ini. Dan ini satu kamar ini sahabat muslim nih. Ini satu kamar yang ditempati oleh anak muda yang dari Banten, ya kan. Nanti akan kita wawancarai siapa namanya dan apa profesinya. Dan selanjutnya nih sahabat muslim, kita lihat satu kamar lagi, karena kan isinya memang 3 orang ya. Berarti 3 bed, 3 tempat tidur. Nah, ini adalah satu kamar lagi. Ini kamar saya, ya kan. Setiap hari 24 jam tinggal di kamar ini. Dan temennya adalah Al-Quran, kemudian laptop, kemudian tasbih. Karena kita banyak waktu untuk membaca Al-Quran, membaca tasbih, dan lain sebagainya. Dan view-nya sahabat muslim, view-nya nih pas banget nih view-nya. Kita ada di lantai 15. Bisa dilihat bahwa penduduk Jakarta, bawahnya itu ada masjid, ada pasar. Dan suara surau atau suara masjid setiap hari selalu ada kegiatan, baik sholat 5 waktu, baik maulidan ataupun baca yasin dan lain sebagainya. Nah, kita lihat juga nih bagian dapurnya sahabat muslim. Jadi memang betul-betul komplit banget nih ya. Nah, ini sahabat muslim, ini dapurnya buat kita nyuci piring atau lain sebagainya kalau kita mau ngeteh. Dan di sini adalah bagian balkon ya. Balkonnya sekaligus juga sama kamar mandinya, atau bagi sahabat muslim yang ingin mencuci pakaian, di sini cepet banget keringnya, ya kan, karena memang ruangannya cukup panas. Dan ini toiletnya sahabat muslim, tuh toiletnya bersih, pokoknya sahabat muslim dijamin ketika masuk ke toiletnya bener-bener terasa bersih sekali, ya, terasa bersih sekali. Toiletnya betul-betul bersih. Oke sahabat muslim, kita lihat nih sekarang kita mau temui bapak kita yang satu ini. Baik sahabat muslim nih, sekarang kita temui teman saya yang satu lagi. Ini dia, anak muda. Oke. Halo. Wish. Ini namanya siapa sih? Afgan, Pak. Namanya Afgan. Afgan itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran 2001. 2001. Berarti usianya baru? Sekarang 20. 20 tahun. Wah, ini jatuhnya di anak saya. 20 tahun ya. Afgan. Datang kemarin dari negara mana? Baik, oke. Datang dari negara mana kemarin? Kemarin dari Mesir. Dari Mesir. Oh, bareng sama saya berarti ya? Satu pesawat kita ya? Iya, Cuman karena tidak kenal, akhirnya kita dipertemukan di ruangan ini. Dan di Mesir kuliah? Iya, kuliah. Saya cuma beda sendiri waktu itu. Dan saya ngambil jurusan kedokteran di Universitas Ain Shams. Oh, berarti sahabat muslim biasa kan anak-anak tuh di Mesir itu kuliahnya di Al-Azhar. Nah, ini kuliahnya di Ain Shams tapi S1. Tetapi juga ngambil kuliah jurusan kedokteran. Wih, berarti dokter Afgan dong. Amin, insyaallah ya Rob. Nah, gimana sih, kenapa sih harus memilih kedokteran sampai ke Ain Shams? Kan banyak nih di Indonesia. Emang apa bedanya antara kedokteran Indonesia dengan kedokteran yang ada di Ain Shams di Kairo, Mesir? Untuk apa bedanya, waktu itu salah satu pertimbangannya adalah masalah biaya sih ya, karena ya pertama memang kalau dibandingkan dengan Indonesia justru lebih murah di sana. Di Ain Shams itu lebih murah. Iya. Tuh sahabat muslim, jadi kuliah kedokteran di Ain Shams lebih murah. Memang berapa sih biaya per 1 tahunnya?
Per 1 tahunnya itu $7.500 untuk tahun pertama. Tahun pertama $7.500. Iya. Berarti kalau kita sekitar 890 juta ya. 110-an juta. 110 juta. Berarti 110 juta untuk tahun semester pertama. Iya. Berarti kan lebih murah banget ya dibanding di Indonesia. Tuh, kemudian untuk tahun keduanya? Kemudian untuk tahun kedua dan seterusnya sampai akhir tahun ke-7 itu $6.000. $6.000. Ya kan? Tuh luar biasa sahabat muslim. Ini bisa juga menjadi referensi nih buat sahabat muslim kalau ingin kuliah kedokteran, pengen cari yang murah, bisa salah satu alternatif pilihannya ke Ainus Syam. Apa sih kendala ketika baru sampai kan ngambil kedokteran nih, terutama kan bahasa pengantarnya pasti Arab kan? Ya. Nah, apa sih kendalanya waktu baru nyampe? Waktu baru nyampe itu pertama culture shock juga ada sih ya. Maksudnya kaget gitu. Pertama karena bahasanya yang digunakan waktu itu tuh bahasa Arab Amiyah. Iya, bukan bahasa Arab Fusha. Ya, walaupun memang udah tahu sih bakal beda, tapi ya pas ngerasain real life-nya secara nyatanya itu wah kayak gini gitu ya ternyata. Tapi di situ jadi tantangan tersendiri sih. Jadi saya berusaha survive, berusaha mempelajari lagi, walaupun dulu sebelumnya belajar bahasa Arab juga, tapi Fusha kan. Iya, yang di kampung kita kan pasarnya Iya, Fusha. Fusha semuanya kan. Kemudian juga dari segi bahasa diktatnya sendiri juga ternyata beda. Jadi bukunya bahasa Inggris, dosennya bahasa Arab, orang Jadi Indonesia. buku kitab-kitab yang dipelajari ada bahasa Inggris. Iya. Tapi pengajarnya pakai bahasa Arab. Iya, gitu. Nah, itu kendala pertama. Kendala Kemudian pertama. untuk mengatasi kendala itu bagaimana, apa yang dilakukan? Dulu waktu itu sempat komplain juga Sama ya. pihak universitas. Ya, dulu ceritanya sempat sama teman-teman Wafidin juga yang khususnya yang mereka berbahasa Inggris kayak orang-orang India, Nigeria, Sudan yang Iya. South Sudan ya. Berarti Kemudian- banyak juga ya orang-orang asing yang di luar Mesir yang kuliah kedokteran di Ainus Syam itu. ya, orang Malaysia juga Orang ada. Malaysia. Jadi mereka protes Untuk- bagaimana supaya bahasa pengantar kuliahnya adalah bahasa Inggris. Iya begitu. Tapi memang basic bahasa Inggrisnya Afgan ini sudah bagus ya. Ya insya Allah. Ya alhamdulillah. Maka akhirnya justru berani untuk mengambil kuliah kedokteran di Mesir. Nah, selain mengambil kedokteran di Mesir, apakah Afgan ini melakukan aktivitas lain? Umpamanya kan kalau di Mesir itu terkenal dengan menghafal Quran atau mencari sanad begitu. Ya alhamdulillah kalau kegiatan lainnya di Mesir salah satunya ya saya ngambil sanad juga, sanad Al-Quran. Alhamdulillah sejauh ini saya udah selesai 30 juz menghatamkan Sanad Al-Qurannya, qiraat apa? qiraat riwayat Hafiz. Oh, luar biasa sahabat muslim, dokter, calon dokter tetapi bisa menghatamkan sanad qiraat Hafiz. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Itu kan dari segi talaki bacaannya ya, tapi dari segi hafalannya seperti apa? Kalau dari hafalan sampai sekarang masih berjalan. Sejauh ini alhamdulillah baru dapat 7 juz. 7 juz, sahabat muslim, dokter sudah hafal 7 juz. Itu tidak menjadi mata kuliah kan di Ainus Syam, karena kan di Ainus Syam itu bukan Azhar. Iya, bukan. Otomatis tidak mewajibkan mahasiswanya untuk menjadi mata kuliah hafalan Quran, itu nggak ada. Nggak ada. Oh, luar biasa sahabat muslim ya. Tidak menjadi mata kuliah aja itu dihafal oleh Afgan ini, apalagi kalau itu jadi mata kuliah. Oh, selamat ya Afgan, mudah-mudahan semangat terus, Doanya. cita-citanya ingin menjadi dokter, menjadi doanya, kenyataan. Allah berikan rezeki yang banyak, berlimpah, kemudian bisa membuktikan bahwa saya bisa. Ya Rob. Oke sahabat muslim, kita lihat sisi lain dari wisma penampungan atau karantina ini. Ini dia. Oke sahabat muslim, kita akan temui nih satu lagi orang tua kita, sahabat kita, datang dari jauh tapi bareng di karantina di tempat ini. Ini dia nih orangnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wis. Namanya siapa? Komarudin Komarudin. Pak Komar itu dari mana sih? dari Malaysia. Dari Malaysia. Asalnya Madura. Madura. Berapa lama di Malaysia bekerja? 27 tahun. Wis, 27 tahun. Dari tahun berapa tuh berangkat dari Indonesia ke Malaysia? Tahun 94. Ya salam, sahabatnya 94 itu 94 saya baru lulus aliyah. Tapi Pak Komar ini sudah bekerja ke Malaysia. Emang lahiran tahun berapa sih Pak?
74 Pak. 74. Iya. Berarti 1 tahun lebih tua dari saya. Pak, kerja apa di Malaysia sampai 27 tahun? Ya ubah suai kira macam kontrak pemburu binaan itu Pak. Mm-mm. Kira campur aduk potong pokok pun kerja Pak. Kerja. Iya semua dikerjakan Pak. Semua dikerjakan di Malaysia. Jadi duit halal. Halal, alhamdulillah. Emang pendidikan Bapak itu bisa menjadi tenaga kerja di luar negeri itu lulusan apa sih, Pak? Lulusan SD Pak kelas 3. Hah? SD kelas 3 ya. Waktu itu syaratnya nggak begitu ketat kali, Pak ya? Mampu Pak. Mampu apa? Ya mampu biaya orang tua. Tapi aku degil Pak. Degil itu apa sih, Pak? Ya kira apa itu Pak? Ngotot gitu, Iya, mau iya, berangkat tak- juga. Iya, tak mau belajar gitu. Oh iya, maksudnya waktu sekolah di rumah itu memang tidak mau belajar, Iya. maunya bekerja gitu. Akhirnya bekerjalah ke Malaysia. Iya. Waktu itu modal berangkat ke Malaysia dapat duit 1.250.000 Pak. 1.150 tahun 94. Iya. Luar biasa. Sama kayak saya juga ke Mesir dulu 1,5 juta. Ya Iya. kan naik pesawat ya. Nah Pak, ngomong-ngomong nih di Karantina selama 5 hari ini, sekarang kan udah hari keempat. Iya. Apa rasanya Pak? Ya rasanya enak Pak di sini Pak, layanannya oke, Mm-mm. kamarnya pun oke Pak. Nah dia makanan oke. Makanan oke, Iya. jadi sehari 3 kali makan. Iya. Dapat nasi kotak. Iya. Dan nasi kotaknya itu sahabat muslim memang lengkap banget. Ada lauk, ada nasi, ada sayur, ada buah, ada kerupuk, ada air. Iya. Lengkap ya Pak Apalagi ya. kita campur dengan bapak ini sembahyang pun berjamaah Pak. Luar Ya, biasa. luar Jadi di sini biasa, memang ya. kita sholatnya berjamaah, terus kemarin baca Quran. Terus juga di samping kamar kita ini suara apa Pak yang selalu berisik? Orang azan. Orang azan. Terus Ya, orang baca Quran, ayat-ayat suci sholawat. Al-Quran, sholawat. Terasa di mana? Terasa di kampung ya. Iya. Luar biasa nih, Pak. Hmm. Berterima kasih Pak. Bapak dimasuk ke karantina sama siapa? Ya, sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Saya masuk karantina, servisnya Iya, Pak Jokowi. terus sama Pak Gubernur juga, Pak Anies Iya, Baswedan. iya. Ya Saya kan? tak kenal itu Pak. Harus kenal. Yang tahunya Bapak kan saya- Bapak masuk ke Jakarta. Iya, Jadi saya- yang punya wilayah ada orang Pak Anies Baswedan. Iya, yang kenalnya itu namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan yang punya Indonesia, Iya, iya. yang punya Jakarta Pak Anies Baswedan. Iya. Bapak masuk ke Jakarta, diservis oleh Jakarta, ya Ini kan? rencananya Pak balik dari Malaysia, Mm-mm. bawa oleh-oleh itu Wih, Pak. luar biasa itu oleh-olehnya apa sih Pak? Apa Yang- beberapa koper? Yang satu ini Pak, Iya. simsu. Apa? Simsu. Simsi itu apa? Potong pokok, tebang pokok yang besar-besar itu Pak. buat- Maksudnya mesin potong pohon pohon. iya. Mesin potong pohon yang suaranya besar itu drrrr, begitu. Boleh ada bunyi wung 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 macam sepeda motor itu. Itu dibawa Pak. dari Iya. Malaysia. Iya Pak. Dimasukin dalam koper. Iya. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buktinya sampai ke sini ya. Iya. Janji Luar- minyaknya itu Pak dibuang. Iya, maksudnya Kasih bensinnya. kering, bensinnya Pak. Mm-mm. Ya. Jadi kita. Tapi nggak lolos. masalah pemeriksaan Nggak pesawat ya. masalah, Pak. Luar biasa pesawat Iya, muslim. iya. Jadi oleh-olehnya tuh mesin potong pohon atau mesin rumput dari Malaysia dibawa. Yang ini, Hmm. yang satu ini Pak barnya, papan katanya. Kan ada yang ada rantainya itu Pak, depannya itu kan panjang dia yang boleh potong pokok itu Pak. Iya. Yang papannya ini Pak namanya Pak. Luar biasa. Iya. Ini tempat timbangnya satu Pak. Tapi Iya. bila sudah ditimbang, kena pindah ke arah lain Iya. yang melebihi ukuran panjang. Iya. Masalahnya kalau di Malaysia ini dalam pesawat 6 kaki Pak undang-undang. Mm-mm, Tapi aturannya. aturannya. Cuman ada tempat lain macam bukan ikut bag ini Pak. Oh, Bag tidak kan- banget, iya. tidak bareng Tidak ya ketika bareng di ya. bagasinya, di pemeriksaan. Bagasinya. Mhm. Oke. Pak, nih Pak, buat saran untuk sahabat muslim yang kalau mereka posisinya sama di karantina, apa sih yang harus mereka siapkan masuk ke karantina ini? Ya, serupa makanan seperti ini kopi, yang minum kopi, yang hisap Ngeteh. rokok, bawalah rokok Pak. Kebetulan kita kan bertiga ini nggak ada yang merokok Iya. ya, jadi asik aja gitu. Ya, saya daripada Malaysia oleh-olehnya gula-gula, biskut, tapi sudah habis semua Pak. Iya, sudah kita makan ada 4 hari kan. Ini- Jadi memang
Ini dari Malaysia ini Pak. Kopi ya. Nescafe. Jadi buat sahabat muslim yang kebetulan nanti di karantina harus bawa alat mandi ke sini, kemudian juga ada beberapa sabun cuci. Iya, Kemudian betul. juga alat makan kayak gelas, supaya kita di sini kan tidak disediakan gelas. Iya. Air panasnya ada. Kemudian juga kayak roti, kayak makanan cemilan dan lain seleh dan sebagainya kalau memang kita pengen makan di luar dari konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia. Alhamdulillah sini lengkap banget ya kan, fasilitasnya juga enak. Jadi ketika sahabat muslim posisinya sama seperti kita di karantina, nyaman. Nyaman Pak ya? Iya, nyaman. Kalau sama Pak Jokowi dibagi pisang, Pak. Iya, jeruk. Ya, jeruk pisang, Pak. Ini, Pak. Jeruk, Ini pisang. Namanya jeruk ini, Pak. Iya. Nah, ini jeruk ini, Pak. Ini. Jangan digituin Pak, itu jadi inget sama yang di rumah ntar. Aku tunjukkan aja, Pak. ini pisang, ini jeruk. Terus? Ya, kita makannya enak. Ini untuk cuci mulut, Pak. Ya, jadi lengkap semuanya, Pak. Tempatnya pun bersih. Kita di rumah tak ada Tak ada buah? tak ada lantai seperti ini. Oh, Pak. tak ada lantai Iya. seperti ini. Iya. Ini lantainya sudah luar biasa, sudah pakai granit lantainya ya. Iya. Ini tempat tidurnya pun bagus, Pak. Ber-AC. Iya, ber-AC. Ber-AC. Saya sampai kumikil, Pak. Sampai menggigil, kedinginan. Oh, kumikil bukan pemikil itu, Pak. Itu bahasa Madura kumikil itu, Pak. Menggigil. Melayunya bahasa Indonesianya Menggigil. Menggigil. kedinginan. Dia terlalu kena AC itu, Pak. Nah, ini sahabat muslim orang Madura yang sudah lama merantau di Malaysia, sehingga bahasa Maduranya habis. Campur aduk. Campur aduk. Iya. Tak pandai lagi bahasa Madura. Karena di Malaysia, Pak, campur sama Melayu, Cina, India. Indonesia, Indonesia. Pak. Ya, semua campur aduk. Campur aduk. Oke, sahabat muslim, terima kasih Bapak. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Kita lihat sisi lain dari Wisma ini. Baik, sahabat muslim, kita lihat-lihat sisi lain dari ruangan yang ada di Wisma ini. Penghuninya banyak sekali sahabat muslim karena memang setiap hari itu datang dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari sisi ke sisi, sahabat muslim, ini memang gedung atau wisma yang ada di kawasan Pasar Rumput. Luar biasa muslim, sahabat muslim, luar biasa bangunannya, dan memang ini disiapkan untuk para orang-orang yang baru kembali dari luar negeri. Nah, ini saya kebetulan berada di lantai 15 dan setiap hari posisi saya seperti ini. Hanya bisa melihat di lantai 15, kemudian dari sisi jendela seperti ini melihat keluar, tetapi tidak boleh keluar di lantai selain lantai di mana kita tinggal. Mudah-mudahan sahabat muslim selama 5 hari di masa karantina ini memberikan kita semua menjadi sehat, kemudian bisa kembali segera ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat muslim, di sini sudah tersedia baik kantong sampah bekas kita makan ataupun dispenser untuk menyiapkan air panas dan dingin untuk kita nyeduh pop mie ataupun teh ataupun yang lainnya. Terima kasih sahabat muslim atas kebersamaannya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembali ke ruangan saya ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.